Hai, salam salam Katolisitas. Katolisitas. Selamat berjumpa kembali di channel Katolisitas. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Santo Yusuf. Di video sebelumnya kami telah membahas tentang apakah Santo Yusuf seorang yang tua atau muda. Nah, pada episode kedua ini kami akan memberikan sejumlah argumentasi yang menyatakan bahwa Santo Yusuf adalah figur yang muda dan kuat. Ya. Argumentasi yang pertama adalah dari pembacaan kitab suci. Jadi meskipun kitab suci tidak secara eksplisit menyatakan umur Santo Yusuf ketika menjalani perannya sebagai bapa angkat bagi Tuhan Yesus, namun demikian, beberapa ayat ini dapat secara implisit mendorong kita mengambil kesimpulan bahwa Santo Yusuf sebagai seorang yang muda. Berikut ini ayat-ayatnya ya. Yang pertama, ayat tentang pengungsian keluarga kudus ke Mesir. Dikatakan dalam Injil Matius, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ini dari Injil Matius 2 ayat 13-15. Ya, mengapa ayat ini bisa mendukung bahwa Santo Yusuf adalah figur yang muda dan kuat, Ingrid? Seorang yang tua tidak dapat berlari atau bergegas-gegas ke Mesir. Sedangkan tadi barusan kita baca, begitu diberi kabar ini malam itu juga ya, memang perintahnya seperti itu, langsung membawa keluarga kudus ini lalu berlari ke Mesir. Iya. Dan dari Bethlehem ke Mesir itu jaraknya sekitar 420 km ya. Jadi jarak yang sangat jauh. Apalagi juga keadaan alamnya itu sangat terik ya, dan juga berbatu-batu. Oleh karena itu membutuhkan kekuatan yang ekstra dari Santo Yusuf ya, sebagai ayah untuk melindungi Santa Perawan Maria dan juga bayi Yesus. Iya. Lagi pula di tempat pengungsian itu di Mesir, mereka mesti tinggal untuk sementara ya, untuk menyembuhkan diri dari kejaran tentara Herodes. Iya, dan menurut Paus Emeritus Benediktus ke-16, keluarga kudus tinggal di Mesir sekitar 3 tahun. Dan menurut Santo Thomas Aquinas dan juga Santo Bonaventura, mereka mengatakan sekitar 7 tahun. Iya, ya antara segitu ya mungkin ya, 5 tahun mungkin juga memang tidak diketahui dari kitab suci. Nah, tetapi dari masa itu kita percaya Santo Yusuf perlu bekerja keras, bersusah payah menghidupi keluarganya di tanah pengasingan. Betul. Ini bukan tugas yang ringan ya, dibutuhkan kekuatan, kesigapan, juga untuk melindungi terus bayi Yesus dan Santa Perawan Maria dari segala mara bahaya ya. Dengan demikian lebih masuk akal untuk menganggap bahwa Allah akan memilih bagi Santa Perawan Maria seorang suami yang tidak dibebani oleh umur yang sudah lanjut. Betul, ya. Dan kemudian ayat yang kedua adalah diambil dari Matius 2 ayat 19-23. Dikatakan setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Dan setelah mendapat peringatan dari malaikat, Yusuf kembali ke tanah Israel. Kembali melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan sampai ke Nazaret sekitar 530 km. Iya, dari Mesir ke Nazaret ya. Betul, ini lebih jauh daripada Jakarta ke Semarang. Ya, Jadi bayangkan perjalanan yang panjang sekali ya. Nah, yang ketiga sekarang tentang semasa Santo Yusuf tinggal di Nazaret ya.
Setelah tinggal di Nazaret, Santo Yusuf melakukan tugas sebagai kepala bagi keluarga kudus. Ia pun harus melaksanakan ketentuan hukum Musa, yaitu 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan. Ya, ini dikatakan di Kitab Ulangan ya. Harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Ya, Ulangan 16 ayat 16. Maka lebih masuk akal jika Santo Yusuf adalah seorang yang muda dan kuat untuk dapat melakukan hukum ini. Iya, jadi bayangkan kalau di kitab Apokrif disebutkan bahwa Santo Yusuf berumur 91 tahun, dan ketika Yesus berumur 10 tahun misalkan, mereka harus melakukan perjalanan 130 km dari Nazaret ke Yerusalem, artinya bolak-balik 260, dan Santo Yusuf pada waktu itu berumur artinya 101 tahun. Iya. Sulit lah untuk membayangkan hal ini ya. Lebih masuk akal jika Santo Yusuf memang masih muda dan kuat. Betul. Ya. Dan kemudian ayat yang keempat adalah Yesus hidup di dalam asuhan mereka ya. Jadi ketika ditemukan di bait Allah saat berusia 12 tahun, Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang dengan para alim ulama. Dan Yesus pun berkata kepada Santa Maria dan Santo Yusuf, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia dikatakan, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dari Lukas 2 ayat 49-51. Ya. Iya. Perkataan tetap hidup dalam asuhan mereka, yaitu asuhan Santo Yusuf dan Santa Prauna Maria, mengisyaratkan secara implisit bahwa Yesus hidup dalam asuhan mereka selama waktu yang cukup lama. Ya. Nah, dikatakan tetap hidup dalam asuhan mereka. Sejumlah ahli kitab suci memperkirakan bahwa Santo Yusuf hidup dalam mayoritas masa kehidupan Tuhan Yesus di dunia. Betul, ya. Dan kemudian berikutnya yaitu ayat yang menceritakan Yesus sebagai anak tukang kayu ya. Jadi di awal masa pelayanan publiknya, orang-orang Yahudi mengenali Yesus sebagai anak tukang kayu. Disebutkan di dalam Matius 13 ayat 55. Nah, ini mensyaratkan bahwa ayahnya yaitu Santo Yusuf hidup sebagai tukang kayu. Kemungkinan besar sampai menjelang masa pelayanan publik Yesus. Sehingga orang-orang mengenalinya demikian, yaitu sebagai anak tukang kayu. Untuk dapat bekerja cukup lama sebagai tukang kayu dibutuhkan stamina yang kuat ya. Sehingga lebih masuk akal jika Santo Yusuf adalah seorang yang muda agar dapat mengemban tugasnya tersebut. Ya, bayangkan kalau Yesus berumur 20 tahun, artinya Santo Yusuf berumur 110 tahun dan tetap aktif sebagai tukang kayu. Ini sangat sulit sekali ya. Nah, dalam kemanusiaannya memang Yesus belajar bagaimana bekerja sebagai manusia mengikuti teladan dari bapa angkatnya, yaitu Santo Yusuf ya. Sehingga Yesus kelak pun dikenal sebagai tukang kayu ya, disebut seperti itu dalam Injil Markus 6 ayat 3. Seperti tukang kayu seperti bapaknya ya, Yusuf. Santo Yusuf ya. Santo Yusuf. Nah, sekarang kita masuk di dalam argumentasi yang kedua, yaitu dari tradisi Yahudi ya. Satu figur yang begitu luar biasa ya, yang memang memimpin tim Katolik untuk mempelajari naskah Dead Sea Scroll, yaitu Father Roland de Vaux. Dia mengatakan demikian, kitab suci tidak memberi informasi tentang umur berapa para gadis menikah. Namun dari kitab Raja-Raja dapat diambil kesimpulan bahwa Yoyakim menikah umur 16 tahun. Amon dan Yosia menikah umur 14 tahun. Di waktu kemudian, para rabi menentukan usia minimum untuk perkawinan adalah 12 tahun untuk anak perempuan dan 13 tahun untuk anak-anak laki-laki. Yang diambil dari bukunya yaitu Ancient Israel Social Institution. Nah, hal serupa dikemukakan juga oleh seorang profesor kitab suci dan pengarang buku Jesus of Nazareth, King of the Jews ya. Dia namanya Paula Fredriksen ya. Nah, ia mengatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui usia persisnya Maria ataupun Yusuf pada saat mereka menikah. Namun umumnya, menurut adat kebiasaan Yahudi, perempuan memasuki pertunangan di usia 12 sampai 15 tahun
dan menikah di usia 15 atau 16 tahun. Sedangkan laki-laki di usia 19 sampai 20 tahun menikah. Karena itu dapat diperkirakan bahwa baik Santa Perawan Maria maupun Santo Yusuf menikah di usia yang muda. Ya, seperti keadaan sosial pada waktu itu ya. Iya. Oke, kemudian argumentasi yang ketiga yaitu dari bukti artefaks dan karya seni lainnya. Jadi kita akan melihat beberapa karya seni dan juga artefaks yang menggambarkan bahwa Santo Yusuf adalah figur yang muda. Pertama mungkin kita melihat pahatan dan lukisan dari abad-abad pertama, abad 3, abad 4 ya. Di situ terlihat Santo Yusuf sebagai pria yang muda. Dikatakan oleh seorang ahli katakomba dan peneliti kekristenan awal, namanya Cavalier de Rossi, mengatakan bahwa Santo Yusuf sering digambarkan sebagai pria muda pada sejumlah pahatan marmer putih kuno saat itu dan hampir selalu tanpa jenggot. Ya. Dia masih muda ya? Iya, masih muda. Kita bisa melihat ini di beberapa museum ya, Archaeological Museum. Ya. Dan kemudian ini juga salah satu gambar yang ada di katakomba Priscilla, Roma. Ini berasal dari abad keempat. Ini gambar menunjukkan 3 orang majus yang memberikan persembahan kepada bayi Yesus. Santo Yesus juga terlihat muda tanpa jenggotnya. Beberapa ukiran pahatan di kubur batu ya juga menunjukkan hal itu. Contohnya kubur batu milik Marcus Claudinus tahun 350-an. Di bagian atas di gambar itu terlihat ada gambar Yusuf sebagai seorang yang muda tanpa jenggot. Sedangkan di bagian-bagian lain penggambaran pria yang sudah tua adalah sebagai pria yang berjenggot. Ya. Dan ini adalah gambar mosaik di gereja Santa Maria Maggiore. Ini menunjukkan sosok Santo Yusuf yang berjenggot. Walaupun berjenggot tapi kelihatan figurnya itu sekitar umur 30 tahunan. Ya, bukan yang tua banget. Betul, ya. Jadi Santo Yusuf digambarkan berdiri memakai baju putih, kemudian memegang tongkat dengan kain selempang jingga saat anunciasi maupun saat menerima kunjungan para majus ya. Hal serupa juga nampak dalam karya-karya lukisan di abad 13 sampai 17. Ya, Santo Yusuf digambarkan sebagai seorang yang berjenggot tapi tidak terlalu tua sekali ya. Nah, di abad 13-14 inilah salah satu contohnya gambar pengungsian keluarga kudus ke Mesir oleh Giotto di Bondone. Ya. Dan ini di abad ke-16 ada foto pertunangan Santo Yusuf dan Santa Perawan Maria oleh Raphael ya. Pelukis yang sangat terkenal sekali. Ini juga digambarkan Santo Yusuf masih muda. Iya. Atau ini abad 17 ya. Gambar pengungsian keluarga kudus ke Mesir oleh Esteban Murillo. Ya, di sana juga terlihat Santo Yusuf yang berjenggot tapi tidak tua. Ya, ya. Dan sekarang kita akan melihat argumentasi yang keempat, yaitu kita lihat dari tulisan para orang kudus ya. Yang pertama adalah kita lihat dari Santo Franciscus dari Sales ya. Dan sejumlah orang kudus sebetulnya percaya bahwa Allah pasti memilih seseorang yang sempurna atau yang terbaik ya, agar dapat menjadi seorang bapa yang mengasuh putranya Yesus dan pelindung bagi Bunda Maria. Jadi walaupun seseorang yang tua bisa sama kudusnya dengan seorang yang muda, namun diperlukan seorang muda yang kuat untuk menjadi teladan bagi sang anak. Ya, sebagai tukang kayu, ia perlu mengajar anak laki-lakinya bekerja keras sebagai pekerja, ya, mengangkat palu kayu, memilahnya dengan kampak, ya, memotong dan menggarapnya untuk menjadi perabot ataupun berkakas lainnya. Nah, juga jika seorang yang berusia muda walaupun tua dapat sama-sama menikah, manakah usia yang sempurna untuk dapat memulai suatu perkawinan, Rin? Iya, yang muda lah. Setidaknya di usia yang prima ya. Iya, setidaknya bukan seorang pria yang sudah usur ya. Iya, yang benar-benar sudah tua banget gitu. Betul, ya. Iya. Santo Franciscus dari Sales di abad ke-16-17 ya mengatakan, jika raja-raja dunia menganggap sesuatu yang penting untuk memilih guru yang tepat buat anak-anak mereka, apakah kamu berpikir bahwa Allah yang kekal tidak dalam kuasa dan kebijaksanaannya
memilih dari antara ciptaannya seorang laki-laki yang paling sempurna yang pernah hidup untuk menjadi penjaga bagi putra ilahinya yang paling mulia, Sang Raja Langit dan Bumi. Betul, ya. Jadi kalau seorang orang tua ingin memilihkan seseorang buat calon suami nih bagi anaknya, Ya pasti. Dia akan memilih figur yang tentu saja yang sempurna ya, kalau bisa ya. Iya. Apalagi sebetulnya kalau kita melihat Allah pasti bisa melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu Allah akan memilihkan figur Santo Yusuf ini yang memang sempurna ya. Sekarang Beato William Joseph Chaminade juga mempunyai pandangan serupa. Jika Allah menugasi kamu dengan tugas terhormat untuk memilih dari antara para raja sebagai suami bagi sang perawan terberkati, bukankah kamu akan memberikan kepadanya seorang yang paling pandai? Dan jika ia memerintahkan kamu untuk memilih dari antara para orang kudus, bukankah kamu memberikan kepadanya orang kudus yang terbesar yang pernah hidup di dunia? Betul, ya. Nah, apakah kamu berpikir bahwa Roh Kudus yang adalah perancang perkawinan ilahi ini tidak lebih perhatian daripada kamu untuk memberikan kepadanya, yaitu kepada Maria, seorang suami yang sesuai dengan keistimewaannya? Iya. Oke, selanjutnya adalah dari Uskup Agung Fulton Sheen. Dia menuliskan demikian. Yusuf kemungkinan adalah seorang lelaki muda, kuat, maskulin, atletis, gagah, murni dan disiplin, pekerja tukang kayu. Bukan seorang pria yang tidak bisa mengasihi. Sebaliknya, ia pastilah seorang yang berkobar cintanya. Para perempuan muda di masa itu, seperti Maria, mengambil kaul untuk mengasihi Allah secara unik. Dan demikian juga para lelaki muda, di mana diantaranya adalah Yusuf, yang menonjol di antara yang lain, sehingga disebut yang tulus hati. Kebalikan dari buah-buahan keringlah yang harus disajikan di meja raja, ia adalah buah yang berkembang, yang menjanjikan dan kuat. Ia bukan berusia senja, tetapi di masa awalnya, penuh dengan energi, kekuatan, dan pengendalian diri. Ini dari bukunya, yaitu The World's First Love. Ya. Dan kalau kita melihat kata pengendalian diri, ini berarti mensyaratkan dia bukan figur yang tua. Kalau tua berarti dia tidak bisa, tetapi pengendalian diri mensyaratkan dia figur yang muda, tetapi memberikan keseluruhan dirinya, baik jiwa maupun tubuhnya, kepada Allah ya, untuk menjalankan misinya. Dan menjadi pendamping yang sempurna ya. Betul. Buat Bunda Maria yang juga mempersembahkan tubuh dan jiwanya untuk Tuhan. Ya. Demikian perkataan yang sama, hampir sama, dinyatakan oleh Santo Josemaria Escrivá di abad ke-20 ya. Dia mengatakan demikian. Saya tidak setuju dengan penggambaran tradisional Santo Yusuf sebagai seorang yang tua, meskipun itu mungkin diawali dengan keinginan untuk menekankan keperawanan Maria yang tetap selamanya. Saya melihat Yusuf sebagai seorang yang kuat, muda, mungkin hanya beberapa tahun lebih tua dari sang perawan Maria, tetapi dalam keadaan prima di kehidupan dan pekerjaan. Lanjutnya, kamu tak harus menunggu tua atau lesu untuk mempraktekkan kebajikan kemurnian. Kemurnian timbul dari kasih, dan kekuatan dan semangat muda bukanlah penghalang untuk kasih yang luhur. Yusuf punya hati yang muda dan tubuh yang muda ketika menikahi Maria. Ketika ia mengetahui tentang misteri keibuannya yang ilahi, ketika ia hidup menemaninya dengan menghormati keutuhan yang Allah ingin berikan kepada dunia, sebagai salah satu tanda lagi bahwa ia telah datang untuk mengambil bagian dalam hidup ciptaannya. Barang siapa yang tak dapat memahami kasih seperti itu, mengetahui sangat sedikit tentang kasih sejati, dan ia adalah seorang yang sama sekali tak mengenal arti kemurnian secara Kristiani. Demikian kata Santo Josemaria Escrivá dalam bukunya A Homily in Joseph's Workshop. Iya, sebetulnya bukanlah aneh ya Santo Yusuf itu sebagai seorang yang muda dan memberikan keseluruhan diri, tubuh dan jiwanya kepada Allah. Karena orang-orang muda zaman sekarang yang menjadi imam
juga mereka memberikan dirinya ya, tubuhnya dan jiwanya kepada Allah. Mereka bergaul kemunian ya untuk menjalankan misinya. Demikian juga Santo Yusuf, dia juga bisa melakukan itu ya. Ya, orang yang terpisah berabad-abad dengan Yesus saja bisa memiliki ketulusan hati seperti ini, ya kan? Apalagi bapak angkatnya sendiri ya. Ya, tentu saja bisa. Ya. Kemudian figur yang lain siapa lagi, Ingrid? Berikutnya adalah Venerabilis Maria Agreda, yang menyatakan bahwa dia memperoleh wahyu pribadi ini di abad ke-17 ya. Dan melihat bahwa Santo Yusuf mengambil Bunda Maria sebagai istrinya ketika ia berumur sekitar 33 tahun. Ya. Sedangkan Bunda Maria umur 14 tahun. Setelah menjadi kepala keluarga kudus selama 27 tahun, Santo Yusuf meninggal dunia dalam damai didampingi oleh Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Iya. Ya. Ini sebabnya juga Santo Yusuf menjadi pelindung bagi kematian yang membahagiakan ya, karena memang kematian Santo Yusuf digambarkan ada Yesus dan Bunda Maria di sampingnya. Iya, luar biasa ya sebenarnya ya. Berbeda dengan Venerabilis Maria Agreda yang menyebutkan umur Santo Yusuf dalam tulisannya ya, Venerabilis Anne Catherine Emmerich ya, ini di abad ke-18-19 ya, tidak menyebutkan secara jelas umur Santo Yusuf ketika bertunangan dengan Bunda Maria ya. Hanya dikatakan bahwa beberapa waktu sebelumnya Santo Yusuf meninggalkan rumah ayahnya karena tekanan yang besar dari saudara-saudara kandungnya sendiri. Dan itu terjadi ketika ia berusia 18 tahun. Ya, tapi sesudah itu tidak dikatakan bahwa Santo Yusuf seorang yang tua saat mengambil Bunda Maria sebagai istrinya ya. Penyebutan berikutnya adalah dikatakan ketika mengantarkan Santa Perawan Maria ke rumah sanak saudarinya Elizabeth ya. Di situ dikatakan bahwa Elizabeth telah lanjut usia ya. Sementara Perawan Maria menjumpai Elizabeth, Yusuf pergi ke sisi rumah, ke dalam ruangan yang terbuka di mana Zakaria duduk. Ia, Santo Yusuf ya, dengan hormat memberi salam hormat kepada imam yang sudah tua. Ya. Secara implisit di sini diketahui bahwa Yusuf mungkin lebih muda atau bahkan jauh lebih muda daripada Zakaria, sehingga memberikan salam sungkem itu ya. Ya. Oke. Kemudian sekarang kita melihat dari teks doa dan litani kepada Santo Yusuf. Karena doa merupakan ungkapan iman. Oleh karena itu sekarang kita melihat bagaimana teks-teks doa dan litani gereja yang mengungkapkan bahwa Santo Yusuf dipercaya sebagai pelindung yang kuat. Ya. Nah, cuplikan teks doa kepada Santo Yusuf yang berjudul Ate Beate Yosef menyebutkan Santo Yusuf sebagai pelindung yang kuat sehingga lebih sesuai dengan karakter seorang yang muda dan kuat juga ya. Seperti contohnya dia dikatakan pelindung yang paling bersiaga, bergegas yang digambarkan pada waktu itu ketika menerima mimpi dia kemudian langsung bergegas ya untuk membawa Santa Perawan Maria dan Yesus ke Mesir. Ya. Kemudian ada perkataan, Bapa yang terkasih, halolah dari kami setiap penularan kesalahan dan pengaruh yang merusak. Pelindung kami yang terkuat. Jadi digambarkan juga figur yang kuat ya. Bantulah kami dalam perjuangan kami melawan kuasa kegelapan, seperti Engkau pernah membebaskan kanak-kanak Yesus dari bahaya kematian. Sekarang lindungilah gereja suci Tuhan dari sengat musuh dan dari segala kemalangan. Ini juga digambarkan pada waktu Santo Yusuf membawa kanak-kanak Yesus dari kejaran tentara Herodes ya. Ya. Dan doa ini juga mendapatkan indulgensi sebagian ya. Ya, diberikan melalui dekret Paus Leo 13 ya. Tetapi dikeluarkan sebagai dikri itu tahun 60 ya, 1960. Ya. Dan dari litani ya, litani Santo Yusuf, kita juga bisa melihat beberapa pengungkapan yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang kuat ya, dan kemungkinan masih muda ya.
di situ dikatakan sebagai pembela Kristus yang giat, ya, atau Yusuf yang amat murni. Ya, tadi katanya. Karena kalau sudah tua tidak dapat menjadi teladan kemurnian karena nggak bisa ya. Iya, kalau ini justru karena dia masih muda, masih tapi dengan kehendak bebasnya dia memang memutuskan untuk hidup memberikan murni, diri ya, keseluruhannya kepada Allah. Ya. Bisa menjadi teladan bagi kita. Lalu teladan kaum pekerja juga penopang keluarga ini sesuatu yang memang lebih sempurna dilakukan pada saat seorang memang masih dalam usia pekerja ya. Betul ya. Yang masih muda dan kuat. Ya. Jadi dari uraian di atas, memang walaupun kitab suci tidak menyatakan usia Santo Yusuf dan kita tidak dapat secara pasti menemukan informasi berapa umur Santo Yusuf saat bertunangan dengan Bunda Maria, namun dari segala informasi yang dapat kita peroleh, yaitu dari kitab suci, bukti artefak dan karya seni di sepanjang sejarah gereja, juga tradisi Yahudi, tulisan para orang kudus ya, dan juga wahyu pribadi sejumlah orang yang terberkati, juga dari teks doa dan litani, dapat disimpulkan bahwa Santo Yusuf kemungkinan besar adalah seorang yang muda, kuat, dan sempurna, yaitu terbaik secara jasmani dan rohani. Ia seorang yang rendah hati, tulus hati, murni, baik tubuh maupun jiwanya. Ya. Bukan berarti bahwa orang tua tidak berarti ya, tetapi memang misalnya ada banyak orang tua atau pahlawan yang memang hidup lanjut usia ya dan dihormati. Tapi banyak di antara mereka atau hampir semua dari mereka memang mempersembahkan yang terbaik pada saat mereka di usia mudanya. Betul. Ya. Jadi demikian juga dengan Santo Yusuf. Di saat dia harus mengemban tugas sebagai pelindung Bapa asuh bagi Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk sebagai suami yang melindungi. Nah, itu sebagian besar dilakukannya pada saat umurnya yang masih muda. Ya. Jadi demikianlah pembahasan tentang Santo Yusuf di dalam video yang kedua. Kami akan melanjutkan pembahasan tentang Santo Yusuf, yaitu mengapa Santo Yusuf pernah disebutkan ingin menceraikan Maria dalam episode yang ketiga. Ya. Jangan lupa kalau video ini membantu Anda, silakan untuk share, subscribe, like, dan memberikan komentar di bawah video ini. Bye-bye.